Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasofa, dan mensifati atau memberi nama siapa al-musannifu, Kiai Musannif, artinya yang mengarang ini kitab, mukhtasarahu, pada ringkasannya Kiai Musannif, bi ausofin, dengan beberapa sifat. Minha itu sebagian daripada ausof. Anahu sesungguhnya nama, anahu sesungguhnya mukhtasarahu fi ghayatil ihtisar, itu di dalam sangat-sangatnya ringkas. Ghayah itu ghayah ya sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi, ya sangat sama. Ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz itu artinya sama. Kitabnya ini, kata Kiai Musannif, itu dinamakan fi ghayatil ihtisar. Ini sangatnya ringkas. Wa nihayatil ijazi juga sama, sangat ringkas. Ijaz itu juga ringkas. Wal ghayatu, dan utawi lafadz ghayah, wa nihayatu, dan lafadz nihayah, mutaqaribani, itu berdekatan. Artinya itu keduanya itu berdekatan artinya. Wa kadza, dan begitu juga al-ikhtisaru, kata-kata ikhtisar, lafadz ikhtisar, wal ijazu, dan ijaz. Ikhtisar ya ringkas, ijaz artinya juga ringkas. Wa minha, dan itu sebagian daripada sifat mukhtasar, itu sifat ringkas ini, anahu sesungguhnya mukhtasar dengan ringkas itu yakrobu, itu memudahkan, itu yakrobu, mendekatkan atau memudahkan, alal muta'allimi, atas orang yang belajar, yakrubu alal muta'allim, atas yang belajar, li furu'il fikih, pada cabang-cabangnya fikih. Apa darsuhu, mempelajari fikih. Mempelajari fikih. Wa yashulu, dan memudahkan ikhtisar ini. Wa yashulu, dan memudahkan alal mubtadi, atas pemula, khibduhu, menghafalkan fikih atau menghafalkan ikhtisar itu, ringkasan fikih ini. Jadi ini maksudnya adalah supaya sangat ringkas ini untuk memudahkan untuk bagi pelajar dan untuk mempelajari, dan memudahkan untuk dihafalkannya. Ai istihdharuhu, maksudnya adalah menghadirkan fikih. Istihdharuhu itu menghadirkan fikih, ala zuhri qalbin, atas luarnya hati. Ala zuhri qalbin, atas luarnya hati. Terus apal ngelotok itu apal tenanan gitu ya. Liman, bagi seseorang, yarghabu, yang senang, siapa man, fi hibdi mukhtasarin, di dalam menghafalkan ringkasan, fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Wasa'ala, dan meminta nih kepada saya, aidon, begitu juga siapa ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman, an uksiro, supaya memperbanyak siapa saya, fihi, di dalam fikih, atau mukhtasar, fihi, di dalam mukhtasar. Al mukhtasar maksudnya dalam ringkasan ini
minat taksimati daripada bagian-bagian, minat taksimati daripada bagian-bagian, lil ahkami pada beberapa hukum, al fiqhiyati yang bersifat fikih. Jadi permintaan temanku, teman-teman, supaya saya menyusun mukhtasar ringkasan fikih yang ada di situ bagian-bagian bab-bab fikihnya, hukum-hukum fikihnya. Wa min hasril khisali, wa min hasrin, dan daripada membatasi. Hasrin itu dobtin, maksudnya adalah dobtil khisali, artinya memberi batasan-batasan keadaan-keadaan khisal, al-wajibati yang wajib, wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selainnya wajibat wal mandubat. Fa'ajabtu maka menjawab siapa saya kepada ba'dul asdiqah, sebagian teman-teman itu, ila su'alihi pada permintaannya asdiqah teman-teman, fidzalika di dalam itu semuanya, visuali di dalam permintaannya itu, fidzalika di dalam itu permintaan, taliban halih mengharapkan, taliban halih mengharapkan, lisawabi pada pahala, minallahi daripada Allah ta'ala mahlur Allah, jazaan halim balasan, ala tasnifi hadzal mukhtasar, atas menyusun ini ringkasan, ragiban halih mengharapkan, ilallahi pada Allah subhanahu ma suci Allah, wa ta'ala dan malur Allah, fil i'anati di dalam menolong, fil i'anati di dalam menolong, min fadli daripada anugerahnya Allah, ala tamami hadzal mukhtasar atas sempurnanya, atas menyempurnakan ini ringkasan, wa fit taufiqi dan di dalam menolong, lissawabi pada kebenaran, wa huwa utawi shawab itu diddul khata, itu adalah kebalikannya salah. Jadi kebalikannya salah berarti benar. Wallah al-shawab. Innahu sesungguhnya Allah ta'ala malullah Allah, alama atas perkara yasha'u yang menghendaki siapa Allah, yuridu yang menghendaki siapa Allah, qadirun zat yang maha kuasa, ay qadirun zat yang maha kuasa, wa bi'ibadihi dan dengan hambanya Allah, latifun zat yang lembut, khabirun zat yang waspada. Bi ahwali ibadi dengan keadaan-keadaan hambanya Allah. Wal awalu adapun yang pertama, latifun khabir ya, wa bi ibadi latifun khabir, muktabas itu diambil min qauli ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu latifun bi'ibadih. Allahu utawi Allah itu latifun zat yang maha lembut atau maha welas, bi'ibadih yang maha lembut, bi'ibadih dengan hambanya Allah. Wasani khabir itu min qaulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa utawi Allah al-hakim zat yang bijaksana, al-khabir zat yang waspada. Al-Quran itu Wallahul Hakimul Khabir, surat Al-An'am. Wal latif wal khabir utawi lamah lafi dan khabir, ismani itu dua nama, min asma'ihi ta'ala dari nama-namanya Allah Ta'ala,
Wa ma'nal awal utai arti yang pertama latif, berarti latif ya. Al-alim itu zat yang mengetahui, hakimul khabir. Al-latiful khabir ismani. Al-awal al-alim yang mengetahui bidaqaiqul umuri dengan lembut-lembutnya perkara. Wa muskilatiha dan angel-angelnya dan muskil-muskilnya umur. Wa yutlaqu dan diucapkan aidon begitu juga bimakna latif itu bimakna rafiq. Artinya al-latif itu juga bimakna ar-rafiq, zat yang welas asih, zat yang penuh welas asih bihim dengan ibad. Wallahu maka utai Allah Ta'ala mahlul Allah alimun zat yang mengetahui bi'ibadi dengan hamba-hambanya Allah. Wa bimawadi hawaijim dan dengan tempat-tempatnya, kebutuhan-kebutuhannya ibadih, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya itu. Rafiqun zat yang welas, Allah zat yang welas asih bihim dengan apa itu ibadih. Wa makna sani dan utai arti yang kedua qaribun itu mendekati min ma'nal awal daripada arti yang pertama. Wa yuqal khabartu syai'a ahbaruhu fa anna bi khabir. Khabartu waspada siapa saya asy' pada sesuatu. Ahbaru artinya waspada siapa hu kepada syai'. Fa anna maka utawi saya bi dengan syai' khabirun itu waspada. Ai alimun zat yang maha mengetahui. Qala berkata siapa al-musannif ya musannif rahimah semoga memberikan kasih sayangku kepada Ki Musannif siapa Allah Ta'ala makhluk Allah. Yang tadi dibicarakan adalah wal muta'allim al-mafiq man haza arba'an. Jadi seseorang yang dibicarakan adalah al-mubtadi', orang-orang yang belajar. Jadi, yang pertama as-sabru, seorang kiai sabar, tawadhu ngajari sopan santun, wa husnul khuluq mempunyai akhlak yang baik. Wa idza jamal muta'allim ini guru, seorang guru itu sabar. Sabar itu apa sih? Waktunya subuh itu sabar apa enggak? Kalau tidak sabar bisa tidak waktunya subuh? Aduh ngantuk ya Allah, ngantuk. Kalau tidak sabar tidak kuat, perlu sabar. Sabar atas taat kepada Allah itu perlu sabar. Taat menghadapi musibah ya sabar. Sabar menghadapi taat kepada Allah perlu sabar. Ya. Yang berikutnya lagi kalau seorang santri mempunyai 3 maka sempurna. Santri mempunyai 3 sifat sempurna. Ya, paham? Perhatikan ini santri. Apa itu? Santri mempunyai 3 sifat. An-ni'mah 'alal alim. Nah, 'alal alim apa itu? An-ni'mah 'alal alim, yaitu dianugerahkan punya guru yang alim. Yang berikutnya lagi al-aqlu wal adab. An-ni'mah 'alal alam. Al-aqlu wal adab, tiga. Punya otaknya normal. Otaknya normal, ya. Maksudnya apa? Otak normal itu ya agak goblok-goblok sedikit apa-apa, yang penting normal. Artinya kalau disuruh beli saus jangan dapat sendal jepit. Ya, paham ya? Beli saus pulangnya sendal jepit. Paham? Beli tahu isi malah dapat pinang. Itu namanya otaknya nggak normal sama sekali itu. Surah konslet namanya punya otaknya normal, dikasih tahu otak normal itu ya umpamanya kata kiai saya itu mengibaratkan ini. Jadi jangan kamu itu kayak itu kuda yang sakit perut. Jadi kalau kamu dimotivasi, kamu bodoh kamu nggak ngaji sudah berapa tahun nggak bisa ngaji. Ini artinya motivasi cambuk supaya maju, punya semangat untuk maju. Jangan kayak
namanya kuda sakit suka kata maunya itu dicambuk itu supaya semangat jalan, malah mencret BAB terus. Iya, siapa tadi yang BAB terus itu loh? Itu namanya apa itu namanya kuda kebluk, kuda sakit dicambuk supaya semangat, malah BAB Masya Allah, naudzubillah summa naudzu. Waktunya sholat mana? BAB. Ngaji mana? BAB. Masya Allah, itu namanya kuda kebluk sakit ya Allah, kapan dimotivasi begini? Paham dong? Yang berikutnya lagi wal adab, punya akal, wal adab punya tata krama. Yang berikutnya lagi punya tata krama yang baik. Santri wajib punya tata krama yang wa husnul fahmi, punya bagusnya pemahaman, paham, dikasih tahu paham, ya dikasih tahu Pak. Wa qala Umar bin Khattab tafaqahu qabla an taswaddu fatamtani'u 'anit ta'allum. Belajarlah kamu sebelum kamu hitam. Fatamtani'u 'anit ta'allum, maka kamu tercegah daripada belajar. Antaswadu ala suwab, maksudnya taswadu menjadi hitam, menjadi gelap, ya. Belajar kamu sampai kamu mata kamu masih nggak bisa lihat lagi, kamu otak kamu bisa gelap tertutup semuanya. Belajar dulu, belajar yang sungguh-sungguh. Wa mana qaul Syafi'i, dan itu adalah apa yang disampaikan Imam Syafi'i qabla an turasi fa innaka, sebelum menjadikan tameng, fa innaka idza ra'as sebelum menjadi tameng sama kamu, fala sabila la ta'allum wal ilmu la yudrak. Perhatikan, wal ilmu la yudraku illa bitawadhu. Ketahuilah ilmu itu tidak akan bisa kau capai. Dengarkan, perhatikan, dengar tidak? Perhatikan, al ilmu wal ilmu la yudrak illa bitawadhu. Ilmu sekali-kali tidak akan kau capai, tidak akan kau dapatkan kecuali dengan tawadhu. Kamu harus punya sifat tawadhu. Kama qala ba'dhum fi bahril kamil, sebagaimana dalam sebagian syair, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Perhatikan, al ilmu utawi ilmu itu harbun, itu lawannya, lawan, jadi musuh, bebuyutan, ya. Al ilmu utawi ilmu itu harbun, itu merangi itu kan berarti lawan, musuh, ya. Lil fata, bagi seorang pemuda, al muta'ali, yang sombong. Perhatikan, jadi ilmu itu musuhnya seseorang yang punya sifat sombong. Paham ya? Kasaili, seperti banjir, harbun, menjadi musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Jadi kalau banjir itu air, itu musuhnya, banjir itu tidak akan bisa menundukkan bagi tempat yang tinggi. Paham apa paham? Jangan ribut. Bir lolak kamu itu. Bagi tempat yang banjir, air itu kan lembut, betul. Tapi dia itu kalau banjir maunya ditundukkan semuanya, semua yang di hadapan mau ditabrak semuanya. Tapi banjir sekali-kali tidak akan bisa menundukkan tempat yang tinggi. Betul apa betul? Tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, bisa ditabrak dengan banjir apa tidak? Paling bawah-bawahnya saja. Begitu juga ilmu tidak akan bisa mengaliri seorang yang mempunyai sikap sombong, orangnya sombong, tidak mau belajar, tidak ingin tahu tentang ilmu, ya tidak akan bisa. Kalau memang jiwanya sombong, otaknya sombong, jiwanya sombong, ilmu itu tidak akan bisa masuk. Sebab ilmu itu seperti air yang mengalir, perlu tawadhu. Kalau orangnya andap asor, kalau hatinya menunduk, kalau hatinya siap menerima, maka ilmu akan masuk. Tapi kalau hatinya dipenuhi kesombongan, keangkuhan, tidak mau tahu, cuek, maka ilmu tidak akan bisa masuk. Wallahu